Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas belanja dengan ukuran yang besar seperti ini. Tas ini terdiri dari 4 buah persegi untuk bagian badan tasnya yang saya gabungkan dengan alas yang juga berbentuk persegi. Nah, jadi ini polanya cukup lumayan menghabiskan benang sekitar hampir 6 gulung. Semoga nanti mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Ini benang yang saya gunakan, benang polikilap. Lalu ada penanda 2 buah. Kemudian hook ukuran nomor 3, tulip. Saya akan langsung mulai dengan benang yang warna marun. Saya akan pertama membuat untuk bagian persegi bagian badan tasnya ya. Awalan rantai, enam 60 rantai. Setelah 60 rantai, tambahkan lagi 2 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-60 tadi, kita akan isi tiap-tiap rantai dengan 1 double crochet. Jadi total ada 60 double crochet. 1 DC setiap rantai ya. Agar tidak bingung, beri penanda di puncak DC yang pertama, karena nanti polanya akan kita buat bolak-balik. Jadi agar hasilnya lurus, kita beri penanda. Lanjutkan 1 DC setiap rantai. Nah, lanjutkan hingga ke ujung. Mendekati ujung rantai, selesai 1 baris. Selanjutnya beri penanda di bagian DC yang terakhir. Kemudian kita tambahkan di ujungnya 2 rantai lagi, lalu putar. Kembali kita isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC, dimulai dari tempat yang kita beri penanda ya. Jadi yang kita beri penanda ini tempat DC yang pertama. Jadi usahakan setiap baris kita beri penanda agar hasilnya lurus hingga ke bagian atas. Nah, pindahkan lagi penandanya di puncak DC pertama. Lanjutkan 1 DC di setiap lubang. Nah, lanjutkan ya 1 DC setiap lubang hingga ke ujung. Nanti ulangi 2 rantai, putar, kembali DC setiap lubang. Jadi buat total 4 baris. Ini sudah 2 baris, berarti 2 baris lagi DC-nya. Nah, ini sudah selesai total 4 baris DC bolak-balik.
Selanjutnya kita akan mulai lagi dengan awalan motif. Di ujung ini tambahkan dulu dengan 2 rantai, kemudian putar. Kita mulai di bagian yang kita beri penanda. Nah, kita akan buat DC nya sebanyak 11 kali. 1. Jangan lupa letakkan lagi penandanya. Kemudian DC yang kedua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan yang ke-11. Nah, kemudian kita akan buat pengulangan motif untuk bagian tengah, dimulai dengan 2 rantai, kemudian skip 2 lubang, 1, 2. Di lubang berikutnya kita mulai membuat 1 DC, lalu 1 DC lagi di sebelahnya, jadi DC nya 2 kali. Kita ulang motifnya dari bagian 2 rantai ini. 2 rantai, skip 2, DC, DC. Ulangi, 2 rantai, skip 2, DC, DC. Nah, lanjutkan ya. Jadi nanti total 2 rantainya ini hingga ke ujung itu ada 10. Nah, ini sudah selesai. Ini ada 10 bagian yang 2 rantainya. Nah, selanjutnya kita kembali isi 1 DC setelah skip 2, skip 2, kemudian DC 11 kali ya, sama seperti yang bagian awal, jadi jumlahnya harus pas. Skip 2, setelah 2 rantai skip 2, DC yang pertama, DC kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan DC yang ke-11 di penanda. Jangan lupa penandanya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi motifnya pas ya, di sini 11 dan di ujung ini 11. Selanjutnya kita ulang lagi motif ini. Di ujung 2 rantai, putar. Kembali kita ulang motifnya ya, dari mulai tempat kita meletakkan penanda, berarti DC nya ada 11 kali. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja bagian motif yang bawah. 1, jangan lupa penandanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan DC yang ke-11. Pas ya. Lanjut, jadi tinggal ikuti saja 2 rantai. Kita skip 2 rantai ini sejajar dengan DC masing-masing 1 DC.
kembali 2 rantai, skip rantainya 2 buah, sejajar DC masing-masing 1 DC. Nah, jadi teman-teman tinggal ikuti saja ya untuk motifnya dari baris yang sebelumnya. Jadi ini motifnya kita lanjutkan hingga kemari. Kemudian nanti terakhir DC-nya 11 kali seperti yang bagian awal. Jadi motifnya cukup pengulangan bagian ini ya. Ini kan baru 2 baris. Jadi saya berencana membuat untuk bagian yang motif ini totalnya 22 baris. Jadi silakan lanjutkan. Nah, ini dia hasilnya sudah selesai. Jadi untuk bagian motifnya ini ke atas itu ada 22 baris ya jumlahnya. Teman-teman bisa kurangi atau tambahkan kalau memang ingin yang lebih kecil ataupun lebih besar. Nah, selanjutnya kita akan kembali seperti bagian yang bawah. Ini yang di ujung. Jadi di sini di ujung baris kembali kita tambahkan 2 rantai. Nah, kemudian kita akan isi tiap-tiap lubang itu dengan 1 double crochet. Kita mulai dari tempat penanda, 1 DC setiap lubang. Nah, ini ya, di sini kan ada 2 rantai, berarti masing-masing kita isi dengan 1 DC untuk setiap rantainya. Nah, kemudian di 2 DC ini juga masing-masing 1 DC. Nah, jadi teman-teman lanjutkan ya pengerjaannya hingga ke ujung. Nanti 2 rantai, putar lagi 1 DC setiap lubang. Jadi buat seperti yang bawah ini 4 baris, berarti yang atasnya juga kita buat 4 baris. Nah, ini yang sudah saya kerjakan ya, hasilnya seperti ini. Jadi sama untuk bagian bawah dan atasnya sama-sama 4 baris. Jadi teman-teman rajut lagi bentuk square seperti ini sebanyak totalnya jadinya ada 4 ya, jadi 4 sisi. Jadi rajut lagi dengan pola yang sama dan tidak ada yang diubah ya, jadi usahakan polanya sama. Nah, sekarang kita akan membuat bagian alas. Untuk bagian tasnya saya gunakan benang warna silver. Pertama saya akan buat awalan rantai. Nah, untuk bagian alasnya ini kita buat seukuran dengan awalan rantai bagian yang persegi ya. Di sini kan ada 60, berarti untuk bagian alasnya itu nanti 60 rantai sampai ke 60 baris. Nah, di sini saya akan buat 60 rantai. Nah, sudah selesai 60 rantai. Selanjutnya tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-60 tadi, kita akan isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet atau 1 SC. Saya beri penanda dulu di SC yang pertama ya. Nah, lanjutkan hingga ke ujung. Mendekati ujung rantai. SC terakhir. Selesai 1 baris, kemudian 1 rantai, putar lagi
Isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, agar teman-teman bisa lurus ya pengerjaan bentuk perseginya ini, gunakan 2 buah penanda. Nah, ini lanjutkan ya hingga ke ujung. Nanti ulangi lagi caranya, 1 rantai putar 1 SC setiap lubang. Jadi di sini kita akan buat totalnya 60 baris. Karena untuk bagian sisi persegi itu 60 kali 60. Nah, ini dia sudah selesai ya, 60 baris, jadi bentuknya lurus karena kita menggunakan penanda. Nah, untuk selanjutnya kita akan gabungkan ke bagian yang persegi untuk bagian badan tas ya, yang ini. Jadi kita akan temukan di bagian alas, jadi 4 persegi ini ya, tiap sisi-sisinya kita gabungkan ke masing-masing perseginya. Nah, untuk cara menggabungkannya saya akan peragakan. Kita gabungkan dulu 1 seperti ini. Nanti teman-teman tinggal lanjutkan ya untuk menggabungkannya di bagian yang persegi berikutnya. Kemudian ada 2 lagi di samping dan di bagian bawah. Jadi total ada 4 yang warna merah dengan alas silver warna 1. Nah, di sini saya akan peragakan cara penggabungannya. Kita akan menggabungkannya dengan menggunakan tusuk slip stitch. Nah, di sini pertama 1 rantai dulu, kemudian saya slip stitch dulu langsung ya ke bagian yang warna merah. Nah, di sini ya kita paskan untuk jumlah sisinya karena ada 60 rantai awalan, berarti harus sama. Kita slip stitch dari atas ke bagian bawah. Nah, kita tarik benang silvernya keluar. Nah, seperti ini. Kemudian kita pindah ke titik yang pertama di warna silver. Slip stitchkan dari dalam keluar. Lanjut bergantian di warna merah. Kemudian yang di silver di lubang yang kedua juga. Lanjut ke warna merah lubang yang ketiga. Kemudian lanjut sebentar ya. Nah, ke warna silver kembali di lubang yang ketiga juga. Lubang keempat di warna merah. Dan lubang keempat di warna silver. Nah, seperti ini ya, jadi dia terlihat cantik untuk sambungannya dan ini lumayan kuat. Tapi kalau misalnya teman-teman kesulitan melakukannya, bisa pelan-pelan saja, atau kalau memang memungkinkan untuk dijahit juga tidak apa-apa ya, atau digabung dengan cara menggunakan tusuk SC. Jadi untuk pola perseginya ini betul-betul harus pas agar nanti tusuknya jumlahnya sama ya. Lanjutkan hingga ke ujung. Nah, seperti ini. Nah, ini dia yang sudah hampir selesai. Jadi saya akan peragakan untuk bagian sudut berikutnya. Nah, di bagian sini ya. Jadi nanti kita langsung loncat saja untuk penyambungan bagian persegi berikutnya. Nah, ini saya di warna merah, saya akan kembali slip stitch di warna silver, slip stitch lagi di warna merah, slip stitch di warna silver, slip stitch di merah, slip stitch di silver, dan terakhir di warna merah. Nah, seperti ini sudah sampai di sudut. Selanjutnya kita ambil square yang persegi yang berikutnya, kita gabungkan. Jadi untuk penggabungannya ini kita langsung loncat saja ke sisi berikutnya ya. Ini kan kita di warna merah, kita langsung ambil yang warna merah dan langsung slip stitch.
Oke, di bagian sudut yang pertama. Nah, kemudian ke yang warna silver, ini kan ada 60 baris, jadi per barisnya ya kita hitung slip stitchnya. Kembali ke warna merah, kembali ke warna silver. Jadi caranya sama. Nah, seperti ini ya, jadi dia rapi sambungannya. Jadi teman-teman nanti selesaikan hingga ke ujung, lalu nanti selesaikan untuk dua sisi berikutnya. Nah, ini dia sudah selesai ya untuk sisinya. 4 sisi sudah saya gabungkan ke yang warna merah marunnya, dan sekarang kita akan gabungkan bagian sudut atasnya. Ini sudah ada 3 sisi, sudah saya selesai gabungkan. Saya akan peragakan untuk sisi yang belum saya selesaikan. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, saya akan peragakan untuk bagian sisi yang terakhir. Jadi ini bentuk tasnya betul-betul persegi, dari bagian bawah itu sudah persegi ya. Untuk cara menggabungkan untuk bagian sisi yang warna merah marun ini sama seperti kita menggabungkan yang bagian alas. Hanya saja karena kita menggunakan bagian tusuk DC, jadi teman-teman harus perhatikan jangan sampai nanti ada yang terlewat ya. Jadi usahakan kita luruskan dulu seperti ini, kemudian kita beri penjepit untuk penanda agar nanti tidak ada yang terjadi tusuknya kelebihan. Nah, kita mulai langsung di sudut, di salah satu sudut di tempat yang warna silver. Langsung ke sisi yang sebelah, tusukan pertama. Jadi untuk satu sisi DC ini kita isi dengan 2 slip stitch agar mudah teman-teman menghitungnya ya. Jadi untuk satu sisi DC kita isi dengan 2 slip stitch. Nah, jadi perhatikan saja bentuk garis-garis DC per 2 barisnya. Kalau memang bingung, bisa juga teman-teman beri penanda ya agar dia lurus tusukannya. Nah, seperti ini. Jadi lanjutkan hingga selesai. Nah, ini dia sudah selesai ya untuk bagian 4 sisinya. Hasilnya seperti ini. Tasnya jadinya lumayan besar. Jadi sekarang kita akan merapikan bagian atas. Jadi yang ini yang sambungan terakhir kita akan buat SC berkeliling warna silver. Nah, ini di sudut ini langsung saya akan satu rantai dulu. Dan kita mulai mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 single crochet. Nah, agar rapi, sisa benang sambungan bisa kita sembunyikan di dalam tusukan. Lanjutkan ya, berkeliling. Kemudian nanti slip stitch 1 rantai, buat lagi 1 baris SC berkelilingnya. Dan setelah itu kita membuat tali. Untuk bagian talinya teman-teman bisa sesuaikan. Di sini saya buat talinya seperti ini. Jadi ini jumlah rantai awalnya itu ada 12, kemudian SC-nya berarti 11 kali bolak-balik ya. Jadi untuk talinya kalau ingin lebih besar boleh teman-teman tambah, atau kalau ingin kecil juga boleh dikurangi. Dan untuk bagian tali yang saya buat ini itu panjangnya sekitar
36 cm. Kemudian untuk lebarnya ini sekitar 5 cm. Jadi talinya ini tidak saya buat panjang karena ini untuk tas belanja ya, jadi untuk dijinjing. Jadi nanti kalau sudah selesai tinggal teman-teman jahitkan seperti ini saja. Jadi dijahit menggunakan sisa benang. Kalau memang ingin warnanya sama yang warna merah juga boleh, atau kalau ingin talinya lebih panjang juga tinggal ditambahkan. Nah, ini dia tasnya yang sudah selesai, hasilnya seperti ini. Nah, ini sengaja tidak di-furing ya, karena cuma untuk tas belanja. Nah, ini sesudah 2 baris SC di bagian atas yang warna marun berkeliling, tasnya jadi terlihat rapi. Dan talinya juga sudah saya jahit. Kita jahit agak kuat ya, karena nanti ini kan untuk tas belanja, jadi akan membawa barang yang cukup berat. Nah, untuk ukurannya jadi ini besar, bentuknya juga persegi. Dan sekarang saya akan ukur ya. Untuk bagian tingginya yang persegi warna marun ini jadinya adalah sekitar 33 cm dengan lebar yang warna marunnya. Ini lebar warna merah marunnya itu sekitar 28 cm. Nah, untuk bagian alasnya ini kan kita buat 60 rantai kali 60 baris. Jadi ini untuk ukuran alasnya itu 30 kali 30 cm. Nah, untuk bahan benang yang saya gunakan yang warna merah marun untuk satu persegi itu menghabiskan 1 gulung. Jadi ini ada 4 persegi, berarti ada 4 gulung ya. Dan untuk yang warna silver ini hampir 2 gulung, sekitar 1,5 gulung. Jadi siapkan benang sekitar total 6 gulung. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru.